Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Yunita Alfiani Putri dan Ela Nurfadilatul Azizah. Kami akan memaparkan penjelasan mengenai materi teologi Al-Asy'ari, mata kuliah teologi Islam. Di sini kami akan membahas poin-poin penting. Yang pertama adalah definisi, yang kedua perkembangan aliran Asy'ariyah, yang ketiga doktrin-doktrin, yang keempat ciri-ciri penganut aliran Asy'ariyah, yang kelima tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Silahkan disimak. Definisi aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Asy'ari mengambil dasar keyakinannya dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab dalam meyakini sifat-sifat Allah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10. Pengikut aliran ini bersama pengikut Maturidiyah dan Salafiyah mengaku termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri teologi ini adalah Imam Asy'ari. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari, Abul Hasan bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdillah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ia adalah seorang ulama yang dikenal sebagai salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Al-Asy'ari telah membela aliran Mu'tazilah sebaik-baiknya, tetapi kemudian aliran ini ditinggalkan, bahkan dianggap sebagai lawannya. Al-Asy'ari semula dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah, dan ia adalah murid dari Al-Jubai. Al-Asy'ari dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, pandai berdebat, dan juga dapat dibanggakan. Asy'ari menjadi pengikut aliran Mu'tazilah sampai beliau berumur 40 tahun. Pada 300 Hijriyah, ketika umurnya telah mencapai 40 tahun, ia menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Asy'ariyah. Selanjutnya, penjelasan mengenai perkembangan aliran Asy'ariyah. Pikiran-pikiran Imam Al-Asy'ari merupakan jalan tengah antara golongan-golongan yang berlawanan, atau antara aliran rasionalis dan tekstualis. Dalam mengemukakan dalil dan alasan, ia juga memakai dalil-dalil akal dan nakli bersama-sama. Sesudah ia mempercayai isi Al-Quran dan hadis, ia mencari alasan-alasan dari akal pikiran untuk memperkuatnya. Jadi, ia tidak pernah menganggap akal pikiran sebagai hakim atas nas-nas agama untuk menakwilkan dan melampaui ketentuan arti lahirnya, melainkan dianggapnya sebagai pelayan atau penguat arti lahir nas tersebut. Ia tidak meninggalkan cara yang lazim dipakai oleh ahli filsafat dan logika, sesuai dengan alam pikiran dan selera masanya. Meskipun demikian, Imam Al-Asy'ari tetap menyatakan kesetiaannya kepada Imam Ahmad bin Hambal atau aliran Ahlus Sunnah, yaitu aliran yang menentang Mu'tazilah sebelum Al-Asy'ari. Bahkan ia mengikuti jejak ulama salaf, yaitu sahabat dan tabi'in, terutama dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat, di mana mereka tidak memerlukan penakwilan, pengurangan, atau bahkan melebihkan. Setelah pendirinya meninggal, aliran Asy'ariyah mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat karena pada akhirnya aliran Asy'ariyah lebih condong kepada segi aliran yang mendahulukan sebelum nas dan memberikan tempat yang lebih luas daripada tempat untuk nas-nas itu sendiri. Al-Juwaini sudah berani memberikan takwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan menurut Al-Ghazali, pertalian antara dalil akal dan dalil syara' atau nakli ialah jika dalil akal merupakan fondamen bagi sesuatu bangunan, maka dalil syara' merupakan bangunan itu sendiri. Fondamen tidak akan ada artinya jika tidak ada bangunan di atasnya, sebagaimana bangunan tidak akan kokoh senantiasa tanpa fondamen tersebut.
Selanjutnya, masuk pada penjelasan doktrin-doktrin. Yang pertama, Al-Quran itu makhluk. Menurut Al-Asy'ari, Al-Quran tidaklah diciptakan, sebab jika ia diciptakan, maka perlu ada pernyataan bahwa untuk penciptaan tersebut perlu kata kun. Dan untuk terciptanya kun, perlu ada kata kun yang lainnya. Begitulah seterusnya, sehingga terdapat rentetan kata-kata kun yang tak berkesudahan. Dan hal ini yang tidak mungkin terjadi apabila dikatakan Al-Quran itu diciptakan. Yang kedua, Allah dapat dilihat di akhirat. Demikian pendapat Al-Asy'ari, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Apabila Tuhan dapat dilihat, maka ia akan terikat ruang dan waktu, dan ia memiliki sifat. Di antara alasannya yang dikemukakan ialah bukan berarti Allah memiliki sifat, lantas disamakan dengan manusia. Seperti Allah Maha melihat, apakah dengan mata? Seperti Allah Maha mendengar, apakah dengan telinga? Dan juga sebagainya. Lanjutannya, tentu Allah memiliki sifat, tetapi tidak dengan zatnya. Selain itu, bahwa sifat-sifat yang tidak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang akan membawa bahwa Allah itu diciptakan. Sifat dapatnya Tuhan dilihat tidak harus mengandung arti bahwa Allah mesti bersifat diciptakan. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Tuhan dapat dilihat. Tidak mesti Tuhan harus bersifat diciptakan dan terikat dengan ruang dan waktu. Hal ini tertera dalam surat An-Nahl, yang artinya, jika kami menghendaki sesuatu, kami menyatakan terjadilah, maka ia pun terjadi. Jadi bisa saja Allah itu dapat dilihat di akhirat kelak. Yang ketiga, kebebasan dalam berkehendak. Dalam hal apakah manusia memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan, serta mengaktualisasikan perbuatannya dari dua pendapat ekstrim, yakni Jabariyah yang fatalistik dan menganut faham paradeterminisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut faham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan kasbi. Selanjutnya, menurutnya Allah adalah pencipta, al-khaliq, perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya, atau biasa disebut muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, atau termasuk keinginan manusia. Yang keempat, akal dan wahyu serta takdir. Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengenai pentingnya akal dan wahyu. Akan tetapi, mereka berbeda dalam menghadapi permasalahan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Dalam menentukan baik dan buruk telah terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu, sedangkan Mu'tazilah harus berdasarkan akal. Yang kelima, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataannya bahwa iman merupakan lawan dari kafir. Predikat bagi seseorang haruslah salah satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Selanjutnya, penjelasan ciri-ciri penganut aliran Asy'ariyah. Yang pertama, mereka berpikir sesuai dengan undang-undang alam, dan mereka juga mempelajari ajaran tersebut. Yang kedua, iman adalah membenarkan dengan hati, amal perbuatan adalah kewajiban untuk berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Mereka tidak mengkafirkan orang yang telah berdosa besar. Yang ketiga, kehadiran Tuhan dalam konsep Asy'ariyah terletak pada kehendak mutlaknya.
Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Yang pertama ada Al-Bahilani. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Thayyib. Lahir di kota Basrah. Ia terkenal cerdas, simpati, dan banyak jasanya dalam membela agama. Al-Bahilani mengambil teori atom yang telah dibicarakan oleh aliran Mu'tazilah sebagai dasar penetapan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Jauhar adalah suatu hal yang mungkin, artinya bisa wujud dan bisa juga tidak, seperti halnya arad. Menurut beliau, tiap-tiap arad memiliki lawan arad pula. Disinilah terjadi mukjizat itu karena mukjizat tidak lain hanyalah penyimpangan dari kebiasaan. Tokoh yang kedua adalah Al-Juwaini. Nama lengkapnya Abdul Ma'ali bin Abdillah. Dilahirkan di Naisabur, Iran. Setelah beliau menginjak dewasa, beliau pergi ke kota Mu'askar dan akhirnya tinggal di kota Baghdad. Kegiatan ilmiahnya meliputi usul fikih dan teologi Islam. 4 hal yang berlaku pada kedua alam tersebut, alam yang tidak dapat disaksikan dengan alam yang dapat disaksikan, yaitu yang pertama ilat. Ilat ini seperti ada sifat ilmu atau tahu menjadi ilat atau sebab seseorang dikatakan mengetahui atau alim. Yang kedua syarat. Sifat hidup menjadi syarat seseorang dikatakan mengetahui. Yang ketiga, hakikat. Hakikat orang yang mengetahui ialah orang yang mempunyai sifat atau ilmu. Yang keempat, akal pikiran. Seperti penciptaan menunjukkan adanya zat yang menciptakan. Tokoh yang ketiga, Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Gelarnya Hujatul Islam. Lahir pada tahun 450 Hijriyah di Tus, kota kecil di Khurasan, Iran. Al-Ghazali adalah ahli pikir Islam yang memiliki puluhan karya seperti teologi Islam, hukum Islam, dan lainnya. Sikap Al-Ghazali yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Faisalut Tafriqoh Bainal Islam Wazandaqoh dan Al-Iqtisad. Menurut Al-Ghazali, perbedaan dalam soal-soal kecil, baik yang bertalian dengan soal-soal akidah atau amalan, bahkan pengingkaran terhadap soal khilafat yang sudah disepakati oleh kaum muslimin tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkafirkan orang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa aliran Asy'ariyah ini lebih mengedepankan wahyu. Dan para penganut aliran ini berargumentasi bahwa iman adalah membenarkan dengan hati dan amal perbuatan adalah kewajiban untuk berbuat baik dan sangat terbaik bagi manusia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila ada kurangnya, kami memohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, itu murni dari kami. Mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.